kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Rumah berak kepengen. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Rumah berak kepengen. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Rumah berak kepengen. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Itu Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Kejadian ini Iya, sahabat Komentar Majon, ketika salam jumpa bersama Komentar Majon, sebuah komentar ringan membahas sejarah, seni, budaya, religi, dan kuliner tanah air. Dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Kali ini Komentar Majon menyajikan tayangan sebuah kontroversi antara pemerintah dan masyarakat terkait diberlakukannya peraturan penggunaan speaker di tempat ibadah kaum muslimin dan juga kontroversi pengambilan diksi Menteri Agama yang menyamakan antara gonggongan anjing dan suara azan. Tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya sahabat Komentar Majon, sebelum kita lanjut menyaksikan tayangan kali ini, jangan lupa berikan dukungan berupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah. Sahabat Komentar Majon, bagaimana tayangan video kontroversi kali ini? Yuk, kita simak bersama. Terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara. Perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain. Sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab itu memang bagian dari siar agama Islam. Edaran yang terbitkan hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Bapak ingat waktu Bapak berworo-woro, waktu Bapak mau mencalonkan diri sebagai presiden, Bapak bilang negara ini bukan negara peraturan. Terlalu banyak peraturan. Ingat Pak, terlalu banyak peraturan Bapak bilang. Tapi ternyata sekarang banyak sekali peraturan. Dan peraturan itu membuat kita memang harus jadi pro dan kontra Bapak. Dan tidak etis banget. Ini Menteri Agama Pak, Menteri Agama menyamakan azan kami sama seperti gonggongan anjing. Suatu hal, saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Astagfirullahaladzim Pak, dari zaman dahulu Pak, dari zaman masih Soeharto yang sampai menjadi hampir menjadi presiden seumur hidup, tidak pernah suara azan dipermasalahkan Pak. Allahu Akbar. Mau jadi apa negara yang mayoritas muslim ini, kalau azan saja dicekal, azan saja harus ada pembatasan dan aturan-aturan yang tidak logika. Maksud dari Pak Menteri ini baik ya, cuma mengambil contoh yang salah. Kalau seandainya suara burung, misalkan kita tinggal di suatu komplek dan mereka memelihara burung, lalu burungnya berkicau gitu ya, itu saya rasa tidak masalah. Ya, tapi kan ini yang disebutnya anjing. Anjing itu kan sesuatu yang air liurnya najis kan gitu ya. Jadi suara azan disamakan dengan najis gitu. Itu jadi maksudnya baik ya, tetapi pemilihan diksinya, pemilihan kalimat dan pemilihan contoh yang kurang tepat. Ya, Pak Fauzi Bahar, mantan wali kota 2 kali di Padang, mengatakan di tengah masyarakat dengan jumpa pers, saya haramkan kaki Menteri Agama menempatkan di Padang. Ini kan efek. Menteri Agama dengan gagah tampil menjelaskan duduk persoalannya, dan kalau perlu untuk meredam semua dinamika yang terjadi 1-2 hari ini, minta maaf itu bukan sesuatu yang salah, ya. Minta maaf itu bukan sesuatu yang diharamkan. Kalau dengan itu kata-kata minta maaf, kemudian khilaf dan sebagainya itu menjadi solusi terbaik untuk meluruskan semua persoalan, saya kira nggak ada masalah.
semenjak masuknya zaman kemerdekaan, azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara. Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak. Tapi menganalogikan suara azan dengan suara yang dikeluarkan dari mulut yang katanya memiliki jabatan tertinggi di Kementerian Agama, itu begitu memalukan sih. Seharusnya jadi pemimpin dari Kementerian Agama yang di Indonesia mostly bukan cuma satu agama itu harusnya mengajarkan toleransi gitu. Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk azan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970, ralat kalau salah ya. Berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang muslim gitu. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa kita harus ngerecokin budaya orang lain gitu? Gini deh Pak Menteri logikanya ya. Hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontra terhadap pengeras suara untuk azan itu. Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh, terus cuma cukup dengan klarifikasi aja. Pak, Bapak itu dari mulai Kemenag katanya milik NU, hadiah untuk NU kemarin, klarifikasi udah tuh dimaafin. Dan sekarang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Pak, emang Bapak nggak punya staf untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke halayak gitu Pak? Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuman buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi Kemenag. Terus kalau gitu spesialis Bapak sebagai Kemenag apa dong? Gak mungkin dong masyarakat memanggil Bapak memiliki spesialis yang cuma bikin kontroversi saja. Kalau cuma bikin kontroversi selesai itu mengklarifikasi atau minta maaf, jangan jadi Kementerian Agama Pak. Jadi artis atau seleb aja. Kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid, musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja, diatur bagaimana volume speakernya gitu, toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan. Bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan. Kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Jadi saya kira dukungan juga banyak atas ini, karena di alam bawah sadar kita kan pasti mengakui itu. Kawan-kawan wartawan ini juga pasti merasakan itu, bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu.
kalau mau diatur semuanya, operasional dakwah masjid bayarin oleh pemerintah, oleh negara. Khotibnya dibayar, imamnya dibayar, muazzinnya dibayar, marbotnya dibayar, semua dibayar. Keluarkan anggaran, bayar masjidnya. Jangan rakyat disusahin, kemudian kebijakannya juga menyusahkan kita. Biarkan. Saya beragama Islam, yang saya sampaikan bidalailil kitabi was sunnah. Yang saya sampaikan adalah kitab sucinya umat Islam. Saya berbicara di dalam masjid adalah tempat ibadahnya umat Islam. Yang mendengarkan adalah jamaah-jamaah yang beragama Islam. Maka tidak ada pelanggaran hukum positif atas apa yang saya sampaikan. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Kejadian ini ketika diwawancara oleh wartawan tentang surat edaran nomor 05 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dalam kunjungan kerja di Pekanbaru. Ini bukan masalah demokrasi, nggak masalah demokrasi ini. Ini orang kekurangan pekerjaan ini. Hah? Ini siapa Menteri Agama? Iya, kayak nggak ada kerjaan lain yang ngurusin beginian ini. Begini ya, soal toa itu biarlah ini urusan civil society di masjid dan lingkungan sekitarnya masyarakat. Ada masyarakat yang memang seneng kalau toanya itu kenceng. Karena kalau tuanya kenceng dia bisa cepet-cepet ke masjid. Karena dia memang sengaja, wah karena kenceng saya terbangun subuh-subuh, saya bisa ke masjid. Apalagi mau bulan puasa ini, saya bisa ke masjid begitu. Ada yang suka seperti itu. Tapi memang juga ada masyarakat yang udah dong, jangan kenceng-kenceng dong. Gue udah sadar nih, udah tahu kalau jam segini gue harus berangkat ke masjid gitu loh. Gak usah kenceng-kenceng, gue udah paham gitu loh. Jadi memang masyarakatnya memang beda-beda. Iya. Dalam konteks keluarga negara gimana Mas? Negara nggak perlu mengatur, biarkan masyarakat itu mengatur itu dengan sini kesepakatan pengurus masjid dengan warganya. Ini kalau masalah sektarian ya kita sama kita aja gitu. Iya, bukan kesepakatan pengurus masjid dengan warganya saja. Kalau masalah itu sama halnya lah. Ya kan kita nggak usah mengatur. Nanti kalau kemudian lama-lama kalau kemudian toa masjid diatur, lama-lama lonceng gereja pun diatur. Loncengnya nggak boleh bunyi kenceng-kenceng dan sebagainya lama-lama begitu. Udahlah ini biarkan urusan masyarakat ini. Negara nggak usah ngurus ngatur-ngatur beginian. Masih lebih banyak urusan Kementerian Agama yang lebih konkret. Konkret yang harus diurus. Nanti saya kalau ketemu menterinya saya akan. Kebetulan saya mendampingi beliau kemarin. Dan Menteri Agama menjelaskan bahwa dalam hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi. Sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan. Justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara. Perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain. Sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Iya, sahabat Komentar Majon, demikianlah sajian video Komentar Majon kali ini. Dalam telusuri sejarah, lestarikan budaya, cintai Indonesia. Jangan lupa berikan dukungan berupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya di pojok kanan bawah. Tetap semangat dan nantikan dalam sajian video Komentar Majon berikutnya. Sampai jumpa.